Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Albi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Albi? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iwelin gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih Pak Albi? Apa yang mau kita diskusikan hari ini? Oke, Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya mungkinnya sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sedikit curhat mungkin ya Bu ya, terkait dengan apa yang permasalahan di dalam kelas Bu, khususnya dalam pembelajaran kimia ya Ibu ya. Dan pembelajaran kimia itu kan ada teori, kemudian konsepnya dan hitung-hitungannya gitu ya. Nah, yang saya pusingkan adalah ini jadi nggak bahas pusing gitu kan. Saya pusingkan adalah anak yang memang tidak, yang belum mampu dalam hitung-hitungan itu Bu. Ada beberapa siswa gitu kan ya. Padahal hitung-hitungan untuk kimia itu tidak susah, hitung-hitungan dasar semua. Tapi anak belum mampu itu Ibu. Itu mungkin yang jadi keresahan saya Bu. Oke, jadi permasalahan yang saat ini dirasakan Pak Albi itu terutama dalam pelajaran kimia, siswa masih ada yang belum memahami terkait hitungan dasar begitu ya Pak. Betul, Ini Bu. jadi dampaknya apa Pak untuk pembelajaran kimia sendiri Pak? Ya, dampaknya memang anak ketika pembelajaran terkait hitung-hitungan itu, ya dampaknya akan tidak memahami konsep ya Bu secara utuh seperti itu. Karena hitung-hitungan itu menurut saya keterkaitan sekali dengan konsep dasarnya. Contoh misalkan ada konsep dasar laju reaksi seperti itu dalam kimia, dan ketika hitung-hitungan itu pasti akan mengarahkan kepada konsep intinya gitu Bu, seperti itu. Dan siswa untuk mampu gitu, harusnya mampu gitu, paham konsep intinya. Jadi cukup berdampak ya Pak ya, cukup berpengaruh ya untuk pelajaran kimia, betul. Kemudian kalau untuk dari Pak Albi sendiri, seperti apa sih anak-anak tuh harapannya maunya anak-anak yang seperti apa Pak Albi? Ya harapan saya ya anak-anak yang selain dia bisa dalam teorinya itu kan kimia seperti apa, konsep kimia, kemudian cara dia memahami secara submikroskopis dan makroskopisnya. Selain itu dia juga bisa memahami hitungan-hitungan dasar yang menggunakan rumus-rumus gitu supaya nanti konsep yang saya ajarkan itu utuh gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya teorinya saja yang difokuskan itu sih. Jadi harapannya Pak Albi itu siswa itu dapat memahami pelajaran kimia tadi secara utuh, kemudian juga minimal mengetahui terkait perhitungan dasarnya ya Pak ya untuk harapannya. Betul. Kemudian menurut Pak Albi sendiri, kira-kira langkah atau strategi yang dapat digunakan supaya anak-anak mencapai hal tersebut, baiknya gimana nih Pak Albi? Baiknya. Langkah atau strategi yang saya gunakan adalah mungkin saya merasa di kelas saya sering melaksanakan pembelajaran yang memang satu arah ya Bu, atau istilahnya ceramah lah gitu. Jadi anak tidak dipantau lebih jauh seperti itu. Dan mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang memang menyenangkan lah, agar anak bisa memahami konsep-konsep kimia khususnya itu. Kemudian yang kedua, saya akan lebih fokus kepada anak-anak yang memang lemah ya Bu dalam hitung-hitungan kimia seperti itu. Jadi saya akan lebih membimbingnya, menuntunnya, tapi tidak langsung anak diberikan solusi. Justru anak yang ketika saya bimbing, ketika saya tuntun, itu anak mampu untuk memecahkan solusi atau hitung-hitungan tadi seperti itu. Dan itu harus lebih khusus
Dan yang kedua ya dengan kolaborasi mungkin ya Bu, karena saya pikir dengan kolaborasi antar temannya juga dia bisa mengajarkan kepada teman-temannya yang lain yang memang dia sudah mampu atau sudah bisa dalam konsep hitung-hitungan seperti itu, atau istilahnya tutor sebaya lah seperti itu Bu. Masya Allah, keren sekali Pak Albi sudah menyampaikan beberapa strateginya ya Pak Albi tadi, mulai dari yang pertama melakukan pendampingan, kemudian mencoba pembelajaran yang lain, model pembelajaran yang lain, serta tadi mencoba untuk berkolaborasi dan menggunakan tutor sebaya bersama dengan siswa. Kira-kira kalau seperti itu berarti sepertinya harus ada pihak lain yang terlibat ya Pak ya? Kira-kira siapa saja nih pihak yang akan Bapak libatkan untuk mencapai tujuan tadi Pak? Ya Belit, mohon maaf tadi suaranya putus-putus, bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan terkait beberapa strategi yang ingin Bapak coba lakukan. Kemudian untuk melakukan strategi itu kira-kira apakah ada pihak lain yang terlibat Pak? Kemudian kalau misalnya pun ada, siapa saja yang ingin Bapak libatkan dalam strategi tersebut? Ada Ibu, tentunya ada. Justru saya tidak bisa bekerja sendiri ya untuk memang meningkatkan istilahnya hitung-hitungan dasar atau demorasi dari siswa itu. Mungkin saya akan berkolaborasi yang pertama dengan rekan sejawat saya, khususnya guru kimia, agar bisa mampu untuk mengarahkan siswa yang memang lemah tersebut. Kita bareng-bareng supaya siswa bisa tadi memahami intinya konsep-konsep dasar hitung-hitungan itu, supaya nanti rumus kimia yang ada kaitannya itu dia bisa mampu dijawab. Kemudian yang kedua, selain guru atau rekan sejawat saya yang satu rumpun atau kimia, saya juga akan meminta bantuan kepada guru matematika ya Ibu, supaya memang ya harus lebih siswa itu harus lebih fokus, khususnya yang lemah gitu ya Bu ya. Kemudian mungkin yang terakhir, yang ketiga, kalau misalkan anak memang belum mampu dan kemampuan belajarnya itu masih rendah, ini saya akan membantu melibatkan orang tua. Bagaimana caranya seperti itu, agar karena keterlibatan orang tua itu dalam pembelajaran memang sangat penting ya Ibu, seperti itu untuk meningkatkan motivasi belajar itu. Jadi ada beberapa pihak ya Pak yang terlibat, mulai dari sama guru, kemudian juga ada guru matematika, sama Pak Albi juga akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kira-kira menurut Pak Albi sendiri strategi ini kapan Bapak mau mencoba melakukannya? Insya Allah besok ya Bu ya, mudah-mudahan saya bisa terapkan besok, karena sebentar lagi akan ada PSAS nih Bu ya. Jadi saya harapkan mungkin konsep-konsep kimia itu bisa mereka pahami lah, khususnya hitung-hitungan seperti itu ya Bu, numerasi, karena masih rendah juga, ada beberapa siswa yang memang tadi sudah saya sampaikan hitung-hitungnya masih rendah. Insya Allah saya akan besok untuk saya laksanakan, karena besok ada kebetulan ada konsep hitung-hitungan kimia, itu pertimbangan kimia nih Bu. Itu rencana aksi saya yang akan saya terapkan. Bapak ingin mencoba melakukannya dalam waktu dekat ya Pak ya, semoga segera terpecahkan masalahnya juga. Betul. Kemudian Pak Albi sendiri, kalau misalnya rencana Bapak sudah berjalan nih, kemudian bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan rencana Bapak Pak? Yang saya lakukan yang pertama mungkin saya refleksi ya Bu ya, kira-kira apa yang saya kerjakan ini ada apa kelebihan atau misalkan kekurangannya tidak, seperti itu. Kedua, mungkin saya akan membuat suatu lembar observasi seperti itu kepada siswa yang memang hitung-hitungannya dasar, apakah dia mengalami peningkatan atau gitu saja.
gitu ya Bu ya, ataupun justru malah mengalami penurunan. Mudah-mudahan tidak. Mungkin dengan lembar observasi ini kita sama-sama nanti untuk dengan rekan sejawat yang lain untuk bekerja sama untuk meningkatkan numerasi siswa tadi. Itu mungkin Bu. Siap Pak Albi. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar. Semoga juga kegiatan kolaborasi dengan teman-teman juga bisa berjalan dengan lancar. Iya siap Bu. Ya. Gimana Pak Albi mendapatkan hasil tidak dari coaching kita hari ini? Wah, alhamdulillah nih Bu. Apa yang keresahan saya tadi ya Bu ya, sebelumnya saya memang tidak tahu bagaimana untuk sebelumnya saya tidak tahu bagaimana siswa tersebut, beberapa siswa yang tadi untuk meningkatkan hitung-hitungan dasarnya. Sekarang saya sudah tahu berkat tadi arahan Bu Elin ya, saya harus bisa tahu bagaimana caranya saya untuk meningkatkan numerasi siswa tadi. Pertama mungkin saya terapkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dengan sistem kolaborasi, dan saya akan lebih fokus ke pas pembelajaran kepada siswa itu. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, khususnya guru kimia dan guru mata pelajaran matematika. Itu sih Bu. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Elin atas bantuannya. Terima kasih juga Pak Albi sudah memberikan motivasi dan juga sudah berbagi. Kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Terima kasih Pak Albi. Oke. Siap Bu Elin. Terima kasih atas waktunya Bu Elin. Sehat selalu.